Halo everybody, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ogut, Rizky Tubae. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang bergenre action thriller berjudul Extraction tahun 2020 yang diperankan oleh jajaran aktor dan aktris papan atas. So pasti gak kalah seru dengan adegan pengambilan gambar longshoot yang penuh adrenalin, seolah kita dibuat terpacu oleh adegan tersebut. Maka dari itu, sebelum lanjut, Ogut mengingatkan kembali, pastikan baterainya cukup dan kuotanya aman. Selamat menikmati and check this out. Berlatar di negara India tepat saat senja tiba dalam situasi mencekam dan chaos yang sedang terjadi baku tembak tepat di atas jembatan dengan dikelilingi kendaraan yang sudah hancur berantakan. Dan inilah Extraction. Dan kisah berpindah 2 hari sebelum kejadian, di mana Ovi Mahajan, seorang pelajar yang merupakan putra dari ketua gangster internasional yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dan dia adalah Saju, merupakan tangan kanan dari ayahnya yang meminta Saju untuk selalu menjaga serta mengawasi putranya agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Namun layaknya anak muda yang haus akan bermain, Ovi diam-diam pergi tanpa izin dengan teman sekolahnya ke sebuah klub malam. Namun tak disangka Ovi dan temannya didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian menembak temannya dan membawa Ovi di tempat. Scene beralih di pusat penjara Mumbai, India, dan inilah dia sosok dari ketua gangster internasional yang namanya sama seperti anaknya, yaitu Ovi Mahajan. Kita panggil saja Mahajan, di mana kehadiran Saju untuk mengabarkan bahwa putranya diculik oleh sekelompok gangster yang menyamar sebagai polisi. Mendengar hal tersebut membuatnya murka, tak terima dan merasa terinjak-injak harga dirinya, sehingga Mahajan langsung memerintahkan Saju untuk mengerahkan anggotanya agar dapat kembali putra kesayangannya. Scene beralih dengan salah satu tentara bayaran bernama Taylor Rake yang sedang menikmati masa liburan bersama temannya. Untuk sekedar memacu adrenalin, Taylor menceburkan diri dengan meloncat dari atas tebing dalam ketinggian 500 meter di bawah permukaan laut. Sesampainya pulang liburan, Taylor Rake didatangi oleh rekannya tepat saat ingin memberi makan hewan peliharaannya, yaitu anjing dan ayam. Wanita ini yang bernama Nick kedatangan dirinya untuk memberi kabar bahwa hari ini mendapatkan pekerjaan baru untuk melakukan misi penyelamatan dari seorang putra gembong narkoboy yang diculik oleh gangster saingannya. Dan kini sedang menahannya di Dhaka, Bangladesh. Kebetulan tabungan Taylor sedang menipis ditambah memiliki tanggungan hidup untuk memberi makan hewan peliharaannya setiap hari. Dengan senang hati Taylor menerima jobs tersebut. Di tengah perbatasan kota Dhaka, sebelum menjalankan operasi, Taylor bersama rekannya menyusun sebuah strategi penyelamatan putra dari Mahajan dan mengingatkan rumor yang beredar bahwa misi tersebut melibatkan gangster yang cukup berpengaruh di kotanya yang diketuai oleh Amir Asif, dikenal sangat barbar dan tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun pada siapapun yang menantangnya, serta memiliki jaringan yang luas. Okay, clock is ticking. Let's chop.
Sesampainya di lokasi yang ditentukan, Taylor tiba-tiba diculik oleh sekelompok gangster yang menyamar sebagai supir angkot, lalu membawanya ke kediamannya. Dan tanpa basa-basi, langsung menodongkan pistol untuk memintai uang tebusan jika Taylor masih ingin merasakan apem. Namun layaknya seorang tentara bayaran yang sudah memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih berbahaya daripada hari ini, dengan tenang, Taylor mengambil rokoknya, sontak seisi ruangan panik yang siap untuk menembak. Dan ternyata hanyalah gertakan saja berharap mental Taylor ciut dibuatnya. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Bahkan Taylor tidak mengedipkan matanya sama sekali. Bertanda Taylor bukanlah tentara bayaran yang bisa dianggap remeh, sekul. Situasi pun seketika berubah menjadi tegang di mana si pelaku memperlihatkan kondisi Ovi yang terikat di dalam ruangan dan mengancam akan menembak Ovi jika tidak segera membayar uang tebusan. Taylor pun dibawa keluar dan tiba-tiba sang sniper di luar berhasil melumpuhkan salah satu anggotanya sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Kegaduhan pun terdengar sampai di luar yang membuat seluruh warga di kota bergas ke lokasi tersebut, namun sang sniper berhasil melumpuhkan salah satu darinya. Sementara itu, Taylor yang masih sibuk membantai anggotanya hingga tersisa satu mafia junior yang mencoba untuk menembak Taylor, akan tetapi memilih untuk tidak menembak karena merasa perjalanan karirnya sebagai mafia masih panjang. Di sisi lain, kita diperlihatkan kekejaman dari sosok Amir Asif dengan tega menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan seorang anak dari atas gedung yang diduga telah mencuri uangnya. Entah berapa nominalnya, namun ketika ingin menjatuhkannya lagi, satu di antara yang lain langsung jujur buka suara bahwa yang mengambil uangnya sudah mati atau barusan yang dijatuhin. Tetapi Amir Asif tidak mempercayai hal itu dan sebagai gantinya, Amir Asif meminta anak tersebut yang berani mengatakan itu untuk memotong salah satu jarinya, dan beruntung tidak jadi buntung. Tiba-tiba Bapak Kolonel datang untuk memberi kabar bahwa Ovi sudah hilang di tempat, sehingga membuat Amir Asif semakin murka dan langsung memerintahkan Bapak Kolonel untuk memblokade semua akses jalan, mulai dari jembatan, bandara, kereta, jalan tol, tutup semua pokoknya kalau Bapak Kolonel masih ingin melihat matahari dan bulan dan bintang. Scene beralih dengan Taylor Rake yang berhasil membawa Ovi untuk menginformasikan rekannya di pusat perbatasan kota Dhaka hingga tiba di masa penjemputan dengan sebuah kapal yang berada di tepi sungai. Nick meminta Taylor untuk pergi melewati hutan yang sudah ada rekan lainnya menunggu di sana. Namun tak disangka dua rekan Taylor tewas dibunuh. Ternyata diam-diam ayahnya Ovi mengerahkan anak buahnya dengan menyelinap masuk untuk menyabotase kapalnya. G, you got eyes on the boat? I'm looking at it right now. Di sisi lain, di pusat perbatasan kota disibukkan memintai janji untuk segera mentransfer uang tebusan dengan bukti Ovi berhasil selamat. Namun kini pihak terkait malah tidak mentransfernya sama sekali. Alhasil, Nick langsung menginformasikan tersebut kepada Taylor untuk berhenti sejenak di tempat lantaran sulit dihubungi rekan lainnya yang padahal Saju berhasil membunuhnya. Tak lama pasukan Amir Asif datang dengan mengerahkan seluruh anggota kepolisian untuk mengepungnya. Dirasa tak aman dan insting yang tajam menyadari ada seseorang di dekatnya, Taylor pun langsung melakukan pengalihan dengan melemparkan bom granat dan segera pergi dari hutan ini. Terjadi pertarungan sengit antara Taylor, Saju, dan anggota polisi yang dikerahkan Amir Asif hingga memasuki sebuah gang sempit tepat di tengah keramaian. Dengan menampilkan pengambilan teknik single shoot atau long shoot yang membuat kita merasakan sensasi gregetnya.
hingga memasuki sebuah tempat kontrakan. Namun kini dengan mudah Taylor berhasil melumpuhkan satu persatu anggotanya yang mencoba menghalangi tujuannya. Pelarian pun tak cukup sampai di sini dengan meloncat dari satu gedung ke gedung yang lain, namun tak disangka bertemu langsung dengan Saju sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan keduanya terjatuh dari lantai atas, namun kini keduanya bangkit dan melanjutkan kembali pertarungannya tepat di tengah kendaraan yang lalu lalang, dan akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Saju yang sempat berhasil meraih tangan Ovi, namun kini Taylor menabrakkan Saju dengan sebuah truk, kemudian membawa Ovi kembali hingga tiba di jalan raya. Dengan menerobos banyaknya kendaraan yang terparkir di jalan yang membuat pelariannya menjadi terhambat, sehingga Taylor tidak ada pilihan lain selain keluar dari bahu jalan. Singkat cerita, malam pun terbenam. Selamat dari kejaran anggota gangster Amir Asif dan juga Saju, tak lama Taylor menerima kabar dari Nick bahwa kali ini benar-benar kesal dipermainkan untuk kedua kalinya, di mana ayahnya Ovi yaitu Mahajan tidak mentransfernya uang tebusan sama sekali, padahal sudah mati-matian menyelamatkan anaknya malah tidak dihargai segala upayanya. Maka Nick meminta Taylor untuk pergi dari kota ini serta tinggalkan Ovi di sini, namun Taylor seketika terbesit anak semata wayangnya yang sudah almarhum, sehingga memilih melanjutkan perjuangannya membawa Ovi ke tempat yang lebih aman. Namun tak disangka Taylor diserang oleh geng kroco Amir Asif yang baru belajar menembak, sehingga jelas hanya membuang waktu saja, kemudian pergi bersembunyi di bawah selokan. Scene beralih dengan Amir Asif yang sedang makan malam sambil dibawakan satu potongan jari oleh anak buahnya. Jari tersebut milik seorang remaja yang merupakan suruhan Amir Asif untuk membunuh Taylor, namun dirinya gagal dengan konsekuensi memotong salah satu jarinya untuk sebagai bukti perjanjian terhadap Amir Asif di bawah materai. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan seorang partner tentara bayaran sekaligus suruhan Nick untuk menjemput Taylor di tempat yang bernama Gaspar. Namun kini, dirinya sudah cukup lama menjalankan tugas dan tinggal di kota Dhaka, India, maka tak heran jika Gaspar mengetahui siapa saja gangster yang berbahaya di kota ini. Akan tetapi, obrolan pun menjadi ambigu setelah Gaspar menenggak beberapa cai kolesom tatkala Gaspar mengutarakan keinginannya di depan Taylor akan menembak Ovi demi nilai yang ditawarkan Amir Asif terhadap dirinya sebesar 10 juta US dollar, yang kalau dirupiahkan itu cukuplah beli concongor nata tangga satu provinsi. Nah, sontak membuat Taylor terkejut dan menyadari ternyata Gaspar ikut terlibat dalam misi ini di bawah pimpinan Amir Asif. Akan tetapi Taylor sudah tidak lagi memikirkan soal cuan dan lebih mengedepankan layaknya sosok seorang ayah yang tidak ingin kehilangan putra untuk kedua kalinya, sehingga membuat keduanya pun gelut di tempat. Hingga di mana Taylor dibuat tak berdaya dan hampir terbunuh, tiba-tiba Ovi pun datang kemudian mengambil pistol yang sempat terlempar dan tanpa basa-basi langsung menembak Gaspar dengan sangat mudah, dan dari sinilah mental keberanian Ovi mulai terbentuk. Namun akhirnya Taylor memutuskan untuk pergi dari kota ini dengan bekerja sama menghubungi Saju untuk bertemu di jam 5:30 pagi dengan memberikan beberapa amunisi serta membawa Ovi dengannya, dan menurut informasi dari rekannya, semua akses jalan keluar di berbagai sudut sudah diblokade oleh pasukan militer di bawah pimpinan Amir Asif. Maka dari itu Taylor membuat pengalihan dengan meledakkan mobil militer yang terparkir di jalan agar Saju dan Ovi dengan mudah melewati jalan tersebut.
Namun ternyata pelarian pun harus terhenti di mana Amir Asif bukan hanya menutup semua jalan akan tetapi melakukan masa pemeriksaan setiap warga yang melintas di jalur tersebut sehingga Saju tidak ada pilihan lain selain menyelinap di jalur tersebut. Akan tetapi takdir berkata lain tatkala satu militer curiga dengan pelarian Saju sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Melihat pasukannya satu persatu tumbang dengan pecundangnya seorang Amir Asif memerintahkan kembali ke Bapak Kolonel dengan mengerahkan pasukannya lagi hanya untuk membantai Taylor dan Saju. Di sisi lain, Nick dan rekan lainnya datang secara bersamaan untuk menyelamatkan dengan meluncurkan senjata berat yang membuat satu helikopter tumbang. Namun pada akhirnya, Saju setelah membantai semua pasukannya kini dirinya harus menerima takdir di mana si Bapak Kolonel berhasil mengheadshot kepala Saju dan rekan lainnya dengan berkamuflase di balik jemuran tetangga. Dan kini Taylor pun harus tertembak beruntung di bagian lengannya saja, akan tetapi si Bapak Kolonel pun menemui ajalnya di mana Nick berhasil mengetahui keberadaan si Bapak Kolonel kemudian langsung mengheadshotnya kembali tepat saat Bapak Kolonel ingin menembak Taylor. Taylor yang sudah tak berdaya, seketika pikirannya terbesit anak semata wayangnya yang sudah meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Mengingat masih ada Ovi yang harus diselamatkan, Taylor pun bangkit menembaki pasukan Amir Asif yang tersisa, disusul dengan Nick ikut membantunya, hingga di mana titik darah terakhir, Taylor tertembak oleh seorang remaja berhasil mengenai lehernya. Kemudian, Taylor menceburkan diri dengan terjun dari atas jembatan. Delapan bulan berlalu mengenai peristiwa tersebut, Ovi kini menjalankan aktivitas biasanya, sementara Amir Asif merayakan kemenangannya di sebuah klub malam. Namun tanpa sadar, saat Amir Asif kebelet pipis, tiba-tiba Nick muncul di sampingnya dengan mengheadshotnya dari jarak yang cukup dekat. Dan selesai. Sampai sini Ogut rada greget gitu sama si Amir Asif yang dari awal cuma bisa nyuruh-nyuruh doang tanpa ikut perlawanan. Walaupun iya dia orang yang berpengaruh di lingkungannya dan punya banyak jaringan juga, tapi setidaknya gitu ikut nembak kayak apa kayak gitu. Masa di ending ketemu Nick tanpa ada perlawanan sama sekali, tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ketemu ajalnya juga. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang pecundang tidak tahu apa yang akan dilakukan kalau kalah dan malah mengumbar ketika dia menang. Sedangkan pemenang tidak berisik apa yang dia lakukan untuk menang, tetapi tahu apa yang dilakukan saat dia kalah. Terima kasih, Ogut pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya.